wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkah nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bersama duduk di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di perkumpulan kita di malam hari ini kita bacakan kalimat thayyibah, kita bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenang perjalanan Nabi yang luar biasa, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ditambah lagi berkumpul dengan kita insyaallah para guru, para asatidz, orang-orang saleh. Oleh karena itu kita yakin pertemuan ini insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti kita semua yang hadir tidak meninggalkan tempat ini kecuali semua hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah. Semua kesulitannya diangkat oleh Allah. Dosa-dosa yang pernah dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja, yang kecil atau yang besar diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para asatidz, para guru yang cukup banyak hadir di malam hari ini, baik yang di atas panggung atau mungkin yang di bawah. Walaupun saya tidak sebut satu persatu semuanya, tapi insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita bersama Al-Ustaz Haji Marjid SAG, kemudian juga Ustaz Haji Syamsuddin SAG, dan juga Ustaz Haji Sanusi serta Ustaz Haji Ahmad Nasiri yang tadi sudah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentunya Ustaz Jasko sebagai perwakilan MWJNU ya, Jati Asih. Semoga juga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga Ustaz kita juga Bapak RT yaitu Bapak Ujang ya. Semoga juga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Dan segenap PKM Masjid Al-Ikhlas, semoga selalu diberikan keistiqomahan untuk bisa memakmurkan rumah Allah ini. Amin ya rabbal. Dan segenap panitia acara Isra dan Mi'raj yang sampai malam ini alhamdulillah bisa terlaksana. Semoga waktu, tenaga, materi yang dikeluarkan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dalam rangka acara apa nih Ibu? Pengajian Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Ini beda hukumnya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Berarti Isra dari Mekah ke Palestina, Mi'raj dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Siapa yang tidak percaya dengan Isra, kafir. Berbeda dengan Mi'raj. Siapa yang tidak percaya dengan Isra berarti hukumnya
kafir. Kenapa? Karena Isra diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah. Siapa yang tidak percaya dengan Isra berarti tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Tidak percaya dengan ayat Al-Quran berarti kafir. Amana man aman wa kafara man kafar. Berimanlah orang yang percaya, kafirlah orang yang ingkar. Insya Allah dengan acara malam ini tambah yakin kita. Amin. Berbeda dengan Mi'raj. Kalau Mi'raj itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran secara detail. Yang menceritakan peristiwa Mi'raj adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari 3 sahabat. Yang pertama Abu Dhar, yang kedua Anas bin Malik, yang ketiga Abu Sa'sa'ah. Dan para ulama mengatakan siapa yang tidak percaya dengan Mi'raj nggak boleh langsung dikafirkan. Nggak boleh langsung dikafirkan. Kenapa? Jelaskan dulu, bawakan hadisnya dulu, jabarkan dengan jelas, datangkan ulama yang benar, terangin. Nggak percaya juga, ngeyel juga, sebagian besar bilang kafir juga nih. Tapi kafir juga cepat. Kalau Isra langsung. Tapi kalau ini agak lama. Akidah ahli sunnah wal jamaah yakin dengan Isra dan Mi'raj. Hadis Mi'raj ini hadis yang terpanjang dalam Sahih Bukhari. Kalau kita baca sanadnya, qala Imam Al-Bukhari qala hadatsana Utbah ibn Khalid qala hadatsana Hammam ibn Yahya qala hadatsana A'mas qala hadatsana Abu Saleh qala hadatsana Anas ibn Malik qala hadatsana Malik ibn Abi Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Ini adalah sanad hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya tidak boleh kita meragukan peristiwa Mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita baca Sahih Bukhari, hadis paling panjang cerita Mi'raj. Kalau kita baca doang sampai terjemah doang, baca terjemah setengah 12 baru selesai. Siap setengah 12. Panjang banget dia. Makanya saya tidak membahas tentang Isra Mi'raj detail seperti yang disebutkan oleh para ulama, apalagi dalam Sahih Bukhari. Kita malam hari ini saya pengen kita semua menerjemahkan saja surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalau ditafsirkan panjang, akhirnya kita pada gelisah. Kenapa? 12 baru selesai. Makanya kita terjemahin aja. Siap kira-kira dengar terjemahan surat Al-Isra yang pertama? Udah ngantuk apa belum? Mau pulang apa enggak? Pintar dulu, kalau kita ditutup baru pulang. Jangan kamu pulang gitu di pulang kakak pulang juga. Insya Allah Allah kasih keberkahan di waktu kita ini. Amin ya Rabbal. Coba kita terjemahkan secara singkat. Ini ayat diawali Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Apa kata Allah? Subhana, maha suci Allah. Arti subhana tanzihullah min kulli naqais, membersihkan Allah dari segala sifat yang kurang. Artinya selain Allah pasti punya kekurangan, kecuali junjungan kita Nabi Muhammad. Kita kiai ada kekurangannya apa enggak? Ustadz ada kurangnya apa enggak? Imam kita ada kurangnya apa enggak? Habaib ada kurangnya apa enggak? Semua ada. Yang tidak ada kurangnya junjungan kita Nabi Muhammad, karena Rasul dijaga. Rasul tidak ada kekurangan karena dijaga, dipantau oleh Allah, dipantau oleh malaikat Jibril. Kalau kita sehebat-hebatnya kita pasti ada kurang. Imam salah, mustinya tahiyat awal dia berdiri. Kita bilang apa? Untuk laki-laki, untuk perempuan yang laki, untuk laki kalau imamnya salah kita bilang apa? Subhanallah, artinya maha suci Allah. Imam, walaupun anda pintar, walaupun anda hafal Quran,
antum ahli fikih, tetap aja namanya manusia pasti kurang. Yang suci, yang maha sempurna hanya Allah. Makanya di sini kalau mau cari ustaz, saya pengen punya guru yang nggak punya salah, insya Allah nggak punya guru sampai mati. Saat saya pengen imam masjid yang nggak pernah salah, insya Allah nggak punya imam sampai mati. Suami bilang istri, saat dari saya suami yang dirikan nggak pernah salah, insya Allah kali-kali kami mati. Nggak ada suami yang nggak punya salah. Jadi kalau suami salah wajar, begitu juga suami istri salah wajar. Subhanallah, maha suci Allah yang nggak pernah salah. Istri salah wajar, murid salah wajar. Jadi kesalahan itu bukan satu aib, karena memang tidak ada yang sempurna. Kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kalian ini pasti pernah berbuat salah. Siapa jamaah di sini nggak pernah salah? Kali aja lebih saya itu nggak pernah salah. Nggak ada yang nggak pernah salah. Istri pasti pernah salah, suami pasti pernah salah. Makanya jangan buru-buru. Istri salah main ganti aja. Udah lagi istri yang nggak punya salah, nggak bisa punya istri. Begitu juga istri melihat suami salah jangan langsung minta cerai. Biasa, yang nggak biasa itu salah mulu. Salah terus, nah ini nggak biasa. Imam salah mulu dengan ganti deh imam, bikin was-was aja. Apalagi yang di belakang imam, makmum pegang gitu. Oh, salah apa lagi imam? Kayak kagak berani di belakang imam. Main dikit salah nggak bisa denger. Kalau salah mulu ya nggak benar deh. Ustadz salah mulu berarti ustadz itu deh pensiun aja. Bukan karena ustadz ilmunya habis, karena ada ilmu habis. Cuman namanya umur mungkin udah apa? Lupa. Itu biasa ya nah, kalau dalam ilmu hadis namanya kalau di akhir umri itu banyak rawi-rawi hadis hebat, tapi di akhir umurnya bercampur apalagi. Boleh istirahat dan namanya boleh. Jadi kalau yang nggak wajar itu salah dulu, atau yang kedua yang nggak wajar salah dikasih tahu ngeyel. Nah ini ribetnya. Imam Allah Akbar subhanallah lurus semestinya subhanallah itu nggak mau tahu. Model begitu saat imamnya. Ada yang model begitu ditegur sama-sama semestinya agak mau betul-betul juga deh. Lurus deh, kita bagi sujud sakti lagi terakhir. Berarti ini nggak wajar nih imamnya. Ditegur kakak. Suami salah dikasih tahu ngamuk, salah nih suami. Istri salah dikasih tahu ngamuk, pulang ke rumah orang tua. Ini salah nih. Jadi sebenarnya bukan salahnya yang salah, tapi nggak mau dikasih tahu, itulah yang salah. Jadi manusia salah itu biasa, yang penting jangan terlalu banyak salah. Yang kedua, yang penting kalau dikasih tahu harus apa? Terima. Yang ketiga, yang penting kalau kita salah segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Insyaallah. Maaf ketika ada tinggal di sini, Pak, saya pindah dari tempat ini. Kenapa tetangga agak enak? Yo cari tetangga kenapa? Saya pengen cari di perumahan yang kira-kira tetangganya baik semuanya, kagak pada. Mesti ada tetangga yang beriman, mesti ada. Kenapa? Karena makanya Nabi kasih ajaran, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, tetangganya, jarah tetangganya. Karena mesti ada tetangga yang mirip-mirip sih ada. Tapi saya yakin sobat tetangga orang baik semuanya ini. Tapi kalau ada yang mirip-mirip jangan nambah keluar dari kampung, jangan keluar dari perumahan. Insya Allah kalau mau punya tetangga yang baik semuanya di surga nanti. Baik semua. Tetangga jahat semuanya di neraka semuanya. Tapi kalau dunia ada yang baik, ada yang itu biasa. Insya Allah dengan acara silaturahim seperti ini menjadi bagus kita semuanya. Amin ya Rabbal Subhana, Maha Suci Allah Allazi asra, yang telah menjalankan. Oh ternyata Nabi Muhammad itu tidak berjalan, tapi Nabi Muhammad itu dijalankan. Oh kalau dijalankan aman, kalau dijalankan nggak usah pakai akal kita. Ini kalau bicara Isra Mi'raj jangan bicara logika, jangan bicara akal. Kalau bicara akal tuh yang kita membayangkan Nabi dari Mekah
ke Masjid Al-Aqsa Palestina, kalau naik kota sebulan, Nabi kok 1 malam nyampe berapa kilometer per jam. Kita naik motor ngebut begitu. Kira-kira kalau sebulan itu 1.500 antara Mekah ke Palestina itu jaraknya 1.500 kilo. 1.500 kilo naik motor ngebut berapa jam? Kali sih biasanya ada orang muda yang naik motor gak pakai rem. Kalau gak pakai rem memang remnya belum. Nah jalan terus mau. Kalau gak pakai sen mati. Ada yang model begitu pakai. Mana kalau ditemukan gak rem mati bus nyedolong aja. Kalau remnya cuma mau naik, gak bisa ngerem karena gak bisa terus. Turunan jalan terus, subhanallah. Itu sih ngebut-ngebutnya berapa? Lo bayangin naik motor 100 km, 150 km per jam, nggak pakai helm, kira-kira gimana? Mukanya cemong-cemong. Mau bayangin Nabi Muhammad dalam 1 malam, gimana tuh nggak pakai helm? Lo bayangin ini. Bicara Isra Mi'raj jangan cerita akal. Kenapa? Karena yang menjalankan Nabi Muhammad Allah subhanalladzi asra. Nabi Muhammad yang menjalankan. Kalau ada orang sini bilang, saya bilang sama bapak ibu, Pak, saya punya kambing. Terus kambing saya udah saya ajarin lari. Alhamdulillah dalam waktu 2 jam bisa lari dari Jati Asih ini ke Monas, sampai ke Monas 2 jam. Bapak ibu saya kebangga gitu. Kakinya udah saya urut-urut ke kambing biar larinya cepat, nyampe di Monas 2 jam. Percaya apa enggak? Bagus, nggak percaya. Kalau percaya saya bilang sakit nih bapak ibu. Sakit. Kambing apa saya cepat lari 2 jam sampai ke Monas? Nggak mungkin kambing lari cepat-cepat nyampe dari sini ke Monas 2 jam. Tapi bapak, kambing itu saya masukin ke mobil saya bawa, saya taruh di Monas 2 jam. Percaya? Jangan 2 jam, 1 jam percaya. Jam segini kosong nih, besok libur soalnya. Tangan merah, betul apa sih? Sepi, bahkan nyampe ke mana 1 jam. Oh, kalau diperjalankan itu bukan sesuatu yang aneh. Nabi Muhammad tidak berjalan, tapi apa? Diperjalankan oleh Allah. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, lebih dari itu saya percaya. Dijalankan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Udah gak ada lagi tuh angin kenceng lewat atmosfer, buat hampa udara, gak ada urusan. Allah yang jalanin, yang punya alam semesta. Makanya sangat-sangat mungkin. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bicara Isra Mi'raj harus bicara iman, bukan bicara apa? Karena ada yang mereka mikir, ini puyeng sendiri deh. Oh, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj mimpi doang. Ada Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dibukakan tabir, puyeng soal pakai otak deh. Makanya yang aman ahli sunnah bicara Isra Mi'raj bicara iman. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya di sini maksudnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gelarnya hamba, dan hamba itu kata Imam Ibnu Katsir gelar yang tertinggi bagi seorang hamba Allah, kekasih Allah yang paling tinggi gelarnya hamba. Makanya diambil gelar untuk Nabi Muhammad. Ini adalah maqam yang paling tinggi dengan kata-kata Subhanalladzi asra bi'abdi, dengan hamba. Karena hamba itu kalau ngomong bicara tentang Allah saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu dalam Al-Qur'an dibilang apa? Hambanya Allah selalu kalau bertanya tentang Allah, bicaranya tentang Allah. Kalau dia doa tidak langsung diijabah oleh Allah. Hamba. Tapi kalau kita kan baru ngaku, kita sebagai hamba Allah kan baru kita yang hamba itu kalau ibadah nggak nanya pahala. Kalau kita nanya pahalanya. Suatu biasa. Cuma kenapa sih? Kata Nabi, riwayat Aisyah, riwayat Imam Tirmidzi, rakaatil fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kagak pernah kita tinggalin. Saya Bobia Buhur 2 rakaat yang bagus kalau bisa nambah 4 pahalanya bakal disebut. Kagak ada hadis yang menyebutkan siapa yang sholat Bobia Buhur bakal dapat ada. Hanya umum saja hadisnya, lemas dia Bobia kan pahalanya disebutin. Tapi kalau disebutin, nah
belum jadi hamba tuh. Kalau udah hamba nggak mikirin apa pahala lagi. Tapi jangan langsung jadi hamba, kita belajar dulu dan kita pahala, insya Allah lama jadi hamba kita ya bisa. Semoga kita semua dijadiin hamba Allah, amin ya rabbal. Kalau masih nanya pahala, kata Imam Ghazali, kejar katanya ibadah pedagang katanya, nanya untuk rugi dulu. Kalau taklim pahalanya gede kan, gede. Kalau nggak ngerti tetap gede, enak juga nyanyi enak. Taklim itu berarti nggak ngerti pahalanya sama, cuman pulangnya nggak dapat ilmu aja. Pahalanya dapat. Yang pertama datang ke sini duduk, tadi saya bilang dia tidur. Antro pakai pukulan, duduk kedepannya tambahnya dapat pahala kan? Dapat pahala. Duduk di meja sini, malaikat doain surah. Makanya enak-enak tuh tidur ya. Jangan pulang tidur nyender nggak apa-apa, pahalanya sama. Cuma bedanya pulang kagak dapat. Ustaz ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa begitu. Kalau di taklim, kalau dia urusan assalamualaikum mulai kayak gimana? Tapi giliran Ustaz wabillahi taufiq wal hidayah ala firdaus. Biasa begitu. Tapi gak masih dengan segar semua nih. Banyak kok. Kalau wabillahi taufiq baru segar. Makanya ceramah nanti kalau pada ngantuk mulai dengan wabillahi taufiq baru segar baru kita ceramahin. Terakhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kadang-kadang syaitan itu bapak ibu paling kadang kita duduk kayak begini paling kadang. Setan paling pegel sama orang majelis ini. Kalau majelis dangdut aman. Majelis dangdut nggak ada yang ngantuk, ada yang duduk di majelis dangdut ngantuk ada. Tapi majelis ilmu banyak yang emang mukanya di sini nggak ada setan, suruh banyak setan, enggak di sini justru taklim banyak setan. Makanya digodain, dibikin ngantuk, macam-macam. Tapi kalau di majelis dangdut nggak ada setan, udah setan semua. Setan mau setan aja, oh digodain setan semua biarin aja. Tanggal dulu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Terus lailan. Sebenarnya asra itu berjalan di waktu malam, ditambah lailan fi ba'dil lail. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Kenapa waktu malam? Kenapa sampai enggak siang? Sampai pagi atau sore? Kenapa malam? Kata ulama, malam itu tempat kemuliaan. Orang kalau pengen dapat kemuliaan, jaga waktu malamnya. Sebentar lagi kan sudah masuk Sya'ban nih, sebentar lagi nih. Udah masuk apa belum? Besok ya. Apa tanggal di sini beda? Sya'ban masuk bulan Sya'ban. Nanti di bulan Sya'ban jangan lupa pertengahan itu ada malam istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban. Harusnya banyak. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Albani bilang soal itu tadi. Malam nisfu Sya'ban. Malam. Setelah Sya'ban masuk bulan Ramadan. Ada malam juga yang istimewa, namanya malam semua kemuliaan malam. Makanya di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo, dari sewaktu bagian malam Anda itu jangan kalian gunakan untuk tidur saja. Gunakan sedikit untuk bangun sebagai ibadah sunnah nafilah. Tahajud, zikir kalau ibu lagi berhalangan nggak bisa sholat, bangun sebentar doa, zikir. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, akan dibangkitkan kamu di tempat yang mulia. Nggak ada cerita wali nggak bangun malam, nggak ada ceritanya. Nggak ada wali tidur dan bisa bangun subuh. Apalagi tidur isya yang bangunnya tukang roti, udah nggak bakal jadi wali. Tukang roti jam berapa lewat di sini? Nengok mau bangun di sofa. Setiap hari begitu. Bangun ini nggak bakal jadi wali. Wali nggak ada yang menggunakan tidur malam sampai subuh, tidak ada. Man aradaullah sahiral layali. Siapa yang pengen dapat kemuliaan, sering bangun malam. Ini luar biasa. Abdullah bin Mubarak bilang apa? Wallahi, kalau tidak ada qiyamul lail, saya lebih baik minta mati kepada Allah. Ngapain saya hidup kalau nggak ada qiyamul lail? Justru yang aku pengen minta panjang umur gara-gara qiyamul lail. Begitu nikmat di qiyamul lail di waktu malam. Wah, insya Allah kita semua bisa menghidupkan malam kita, amin. Isra Mi'raj itu pun malam.
Dan kenapa malam? Kalau jenis perjalanan ka'annal ardu tutwa. Kata ulama kalau malam tuh bumi kayak dilipat. Artinya lebih cepat kita mengadakan perjalanan malam. Itu kata para ulama, terasa lebih cepat kalau kita berjalannya apa? Di waktu malam. Makanya Isra Mi'raj pun di waktu malam. Ini dikatakan kenapa malam hari. Oleh karena itu insyaallah kita bertambah semangat dengan perayaan peringatan Isra Mi'raj ini, bertambah semangat menghidupkan malam kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Menunjukkan siapa yang mencintai Rasul, siapa yang ingin mengikuti Nabi, maka jadikan masjid itu adalah tempat yang ada di hati kita. Dimulai dari masjid ke masjid. Masjid, Rasulullah paling suka dengan masjid. Rasulullah nggak pernah jauh. Kalau sahabat dari Rasul nggak ada, dicari di masjid. Ada Rasulullah SAW di masjid. Tapi bukan berarti di masjid dulu kagak dua-dua. Maksudnya apa? Kosong masjid. Oh, hati Nabi suka dengan masjid. Makanya Rasul bilang pada riwayat Imam Muslim dari Abu Dar, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang bakal dapat naungan di hari kiamat, orang yang hatinya penuh dengan kecintaan dengan masjid. Oleh karena itu insyaallah peringatan Isra menambah cinta kita dengan masjid kita. Amin. Masjid harus ada di hati. Siapa yang enak sama masjid, nggak bisa dia menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita menjadi pecinta Rasulullah SAW. Kalau kita duduk di masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita di masjid musiknya tenang, kagak mau keluar bawaannya. Tapi kalau di luar masjid pengen masuk ke masjid terus, itulah tanda orang yang beriman. Al-mu'min fil masjid kasama fil ma', katanya. Orang mukmin di masjid itu bagaikan ikan yang ada di dalam air. Tapi orang munafik di masjid kayak ikan di daratan. Lepak, miring lagi. Beri sangan aja. Assalamualaikum masuk kamu. Malah siap. Apalagi pakai zikir, apalagi afdhalul dzikri wa ya Allah imam baca begitu afdhalul dzikri wa pergi. Kayaknya udah banget mau lama-lama di masjid itu. Nah ini perlu dipertanyakan imannya. Musiknya cepat banget ya, luar biasa. Nabi Muhammad kalau dia sholat di masjid, sampai Nabi ngasih tahu siapa yang sholat dan dia tidak meninggalkan masjid, kecuali malaikat terus mendoakan orang yang duduk di dalam tempat dia di mana dia sholat. Subhanallah. Makanya ahli sunnah wal jamaah betah di masjid. Tapi kalau antum udah gak betah di masjid, waduh, perlu apa? Perlu peringatan Isra Mi'raj nih, biar apa? Tambah cinta kita dengan masjid. Masjidil Haram Mekah yang bangun Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail alaihi wassalam. 40 tahun kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Jadi Masjid Nabawi belum ada. Makanya Nabi diisrakan dari Masjidil Haram Mekah ke Aqsa karena Masjid Nabawi belum ada. Kenapa? Karena Isra Mi'raj kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Jadi 2 tahun lagi baru Rasulullah hijrah. Jadi belum sampai ke Madinah. Makanya masjid cuma ada 2. Masjid Aqsa yang bangun adalah Nabi Daud, meletakkan batu pertama. Batu meninggal. Akhirnya dilanjutkan sama putranya yang namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bangun. Nabi Sulaiman waktu Nabi Daud meninggal baru 15 Nabi Sulaiman alaihissalam. Masih muda sekali. Kemudian Nabi Sulaiman meneruskan apa yang dilakukan oleh ayahnya, membangun masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini dibangun 40 tahun setelah pembangunan Masjid Aqsa dan Masjidil Haram Mekah. Waktu bangun hebatnya Nabi Sulaiman, kulingnya dibagi 2. Kuling shift yang pertama manusia, shift yang kedua jin. Jadi surukang zaman Nabi Sulaiman. Maka kebanyakan jin jemen, ngaduk semen, makan pasir itu zaman Nabi Sulaiman dibikin kulit. Bahkan emang Nabi Sulaiman itu kalau lagi memamerkan kekuatan kerajaan atau tentaranya, para berkekuatan,
Itu Nabi Sulaiman naruh pasukan manusia di depan, pasukan kedua jin, ketiga binatang. Jin selalu di belakang manusia, kagak pernah jin ditaruh di depan. Jin selalu paling belakang, dan jin ini kalau ketemu sama manusia. Zaman Nabi Sulaiman, waktu mau memindahkan singgasana Ratu Balqis, jin bilang, saya bisa, wahai Sulaiman, memindahkan singgasana sebelum kau berdiri dari kursi. Nabi Sulaiman nggak izin, nanya dulu sama manusia, siapa yang bisa pindahin lebih dari itu? Anda itu sama Sulaiman. Ada seseorang yang soleh, ini jadi orang bisa nggak pindahin? Ini orang amalannya, ini orangnya ngamalin Asmaul Husna, insya Allah baca Asmaul Husna. Kamu bisa nggak pindahin lebih cepat dari ini? Insya Allah bisa. Secepat apa? Sebelum kau ketik, sebelum ketik pindah tuh. Nabi Sulaiman bilang, kamu lebih cepat. Jin kalahkan diri, kalahkan. Jin itu memang minder zaman Nabi Sulaiman itu tidak. Dan Nabi Sulaiman tahu jin itu kelas 2. Kelas 2. Akhirnya waktu kerja Nabi Sulaiman duduk seperti ini manusia. Giliran shift manusia, Nabi Sulaiman masuk ke mihrab dizikir. Manusia kerja kagak dimandorin. Giliran shift jin kerja, Nabi Sulaiman duduk di tempat singgasananya memperhatiin jin pada kerja. Akhirnya manusia nanya, Nabi, maaf nih, kenapa giliran kita yang kerja Anda nggak ngawasin kami, nggak memandorin, tapi giliran jin aja dimandorin terus sampai akhir. Kata Nabi Sulaiman, jin ini nggak ada ikhlas kerja. Mandel nggak dimandorin, kagak kerja dia di jin. Makanya kalau kalian manusia, kalian yang lebih banyak ikhlas, jin darahnya ikhlas. Makanya saya mandorin terus kerjanya. Oh, itu Nabi Sulaiman yang bilang. Berarti kalau ada yang kerja kagak ikhlas, cuma diri hati doang, berarti jin loh. Modal tuh ada hati. Dapat ilmu. Si foto dikirim dia mantul. Gaya tuh statusnya kerja, padahal status lagi sibuk, padahal orang di mana-mana. Itu model kayak gitu, model begitu. Nabi Sulaiman waktu kerja jin ngawas. Itu tahu kan? Nabi Sulaiman dikasih tahu sama Allah. Semua nabi itu kalau meninggal dikasih tahu. Nabi Sulaiman meninggal, Nabi Sulaiman langsung duduk dikasih terus. Nabi Sulaiman tahu akan meninggal. Ya Allah jangan kasih tahu, biarin aja jin, biar tahu sendiri, jangan kasih tahu akan meninggal. Ini tongkat Nabi Sulaiman. Meninggal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal jadi udah singgasana sampai megang tongkat. Jin kerja terus. Nggak tahu deh, nggak berhenti itu jin kerja. Kulit payah kan kulit yang model yang jadi itu. Kapan ketahuan tuh Nabi Sulaiman meninggal? Kapan ketahuan Nabi Sulaiman jatuh? Kata jin meninggal. Ya Allah, kalau tahu dari dulu saya nggak kerja. Bangsa jin memang benar nggak ikhlas ini jin. Makanya kata para ulama, Imam Ibnu Katsir menceritakan itu, jin itu paling demen sama binatang namanya rayap. Kenapa sebab rayap lah? Akhirnya dia tahu kalau Nabi Sulaiman itu apa? Meninggal. Makanya saya bingung. 2022 masih nanya sama jin masalah-masalah yang gaib. Orang di depan mata kagak tahu bangsa jin. Ada yang menjadikan jin sebagai imam. Dikit-dikit nanya sama jin, dikit-dikit nama jin. Saat saya dibantu jin, tapi jin ikhlas. Kata siapa? Kata Nabi Sulaiman jarang ikhlas. Jin jarang yang ikhlas. Jadi jangan pernah main dengan jin. Orang yang memperingati Isra Mi'raj nggak mau lagi main jin. Jin kelas apa? Kelas 2. Yang jin itu emang dulu dikasih apa? Saat itu tikungan banyak musibah, saat banyak jinnya. Terus makanya kita kasih ancak. Dikasih kopi pahit, kopi manis, teh pahit dan susu. Dikasih besok dikasih apa? Wah, ngapain mau minum kopi? Kopi itu jin ngopi-ngopi dulu kali jin ngopi. Dikasih itu. Saat jin itu bisa jadi kalau dikasih begitu. Merasa soal tikungan banyak musibah. Sekarang itu tikungan banyak musibah bukan karena jin, emang tikungan. Anak sih kan bener kagak ngerem. Belok-belokan. Wah, masuk ini kagak ada remnya. Gak usah dikasih sancak, gak usah dikasih sajen. Kasih kagak kembung gitu apa? Ah, selamat ya karena ada mobil keren. Aman daripada dikasih gituan. Kenapa? Kalau dikasih gituan jadi jin. Dan nanti misalnya apabila kalian melewati satu tempat yang dirasa situ ada jinnya, jangan kau ucapkan apa kalau bahasa kita
permisi apa? Anak numpang, anak apa tuh? Anak bagong. Anak numpang. Marah. Nggak enak banget. Numpang anak dia mau lewat. Enak banget adik-adik. Kalau ada yang begitu, ya ta'awam kal kibar, kata Rasulullah. Jin itu akan membesar dan bilang iya, kamu harus permisi, kalau nggak permisi, kamu akan celaka. Ya ta'awam kal kibar, seperti gunung ini. Setiap orang lewat permisi pasti jadi tempat gini, pasti jadi angkat. Kenapa? Ada yang lewat, ada numpang pakai motor, permisi dulu. Yang model begini gak ta'awam dari angker ke depan. Jadi sebenarnya mau bikin angker gampang. Yang lewat situ sebarin di jamaah, lewat situ berhenti, numpang jadi. Karena jin akan datang dan bersama. Tapi kalau kalian lewat di tempat itu, walaupun banyak jinnya, kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwa samiul alim, atau a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ketakutan, bismillah, buru kabur. Hilang teman. Ya tasawwar kadzdzab, kata Rasulullah. Jin itu akan mengecil seperti itu, Pak. Seperti apa lalu. Ya Allah, saya di semua kagak ada permisi saya. Yang ada di nama Allah pergi. Jadi ngilangin tempat akan gak usah pakai saja. Setiap yang lewat menyebut nama Allah. Ya tasawwar kadzdzab. Ternyata di dalam dulu dikecilin jin itu. Itulah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke Masjidil Aqsa langsung. Apakah dari Mekah ke Madinah Nabi, dari Mekah ke Palestina Nabi terbang nggak pakai buruk? Saya tidak cerita tentang buruk, sangat panjang waktunya. Sampai di Masjidil Aqsa buruk diikat, Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya bersama malaikat Jibril. Buruk nggak ikut. Buruk nggak ikut ke langit. Buruk sampai di mana? Palestina. Kemudian Nabi Muhammad berangkat dengan malaikat Jibril. Naik ke langit pertama, qala Jibril li khazinis sama, sampai di pintu langit, ternyata langit ada pintunya. Malaikat Jibril bilang, ya khazinas sama, ya khazinis sama. Apa kata ya khazinas sama? Hai penjaga pintu langit, iftah, tolong bukain pintunya. Ada pintunya. Akhirnya penjaga langit bilang, man, siapa ini? Ana Jibril, saya malaikat Jibril. Hal maka ahad. Penjaga langit bilang, siapa ini? Saya malaikat Jibril, katanya. Apakah bersama kamu seseorang, wahai Jibril? Falana ma'i Muhammad. Iya, bersama Nabi Muhammad. Malaikat penjaga langit nanya lagi, harus ini. Apakah dia diundang sama Allah sehingga ke bawah? Nah, iya, dia diundang. Baru dibukain pintu. Oh, ternyata setiap pintu, setiap masjid apa langit itu ada apa? Ada pintunya, kakak bisa nyelonong dan mandir. Malaikat Jibril, sehidup malaikat tetap minta izin. Tapi ini satu adab akhlak yang bisa kita petik. Malaikat Jibril waktu tanya, man, siapa? Ana Jibril. Oh, saya malaikat Jibril. Ini pelajaran Bapak Ibu, sederhana, tapi ini akhlak yang bisa kita ambil oleh dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Malaikat Jibril waktu ditanya siapa, dia bilang Jibril. Nabi pernah duduk dengan dia Aisyah. Tiba-tiba pintu rumahnya ketok. Assalamualaikum, kata tamu. Waalaikumsalam. Lalu orang itu bilang, "A'adkhulu ya Rasulullah?" Apakah saya boleh masuk ya Rasulullah? Rasul nanya, "Man?" Siapa yang ada di depan pintu? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasul. Nabi langsung teriak apa? Ana. Kata ya Rasulullah. Saya. Ternyata Nabi marah kalau nyebut apa? Ana. Jadi Bapak itu kalau kita ketok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Jangan ngomong saya. Itu kebiasaan saya. Ada telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa ini ya? Saya Bu. Saya siapa? Saya masih tak kenal. Itu kata para ulama, kalau ngomong saya mati ini nih. Maksudnya yang gue mati bukan orang. Ngomong saya ini tidak akhlak. Kata Rasul menunjukkan orang itu sombong. Ngomong begitu ini sombong. Jadi kalau ada yang bilang Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Ana. Sombong sekali nih. Seakan-akan saya masa nggak kenal saya.
Masa nggak kenal sama saya? Sampai kamu nyebutin namanya. Seakan-akan mahu mahu. Seakan-akan dia terkenal. Malaikat Jibril bilang, siapa? Anak Jibril. Oh, malaikat Jibril. Siapa nggak kenal sama malaikat Jibril? Itu anakku yang enggak. Kan malaikat Jibril sejumlah malaikat. Tapi tetap bilang, saya Jibril. Itu tawadhu namanya. Apalagi sekarang kalau ada telepon, siapa ini? Saya Pak. Saya siapa? Masa kagak kenal? Coba ini tinggal. Itu menipu ya. Oh, Bapak Fulan. Iya betul. Akhirnya dia ngomong, Bapak Fulan ini kita sebutin. Padahal nipu. Nipu berarti aku sudah kena apa namanya? Notis. Betul. Dan itu sudah diajarin Nabi. Kalau ada yang nyebut saya nanti itu udah nggak usah ngomong lagi, Pak, masa dikatin dia emang siapa? Masa gak kenal Pak? Nanti lagi udah buyat terus. Dia ngomong, dia nelfon, disuruh kita mikir. Siapa yang suruh mikir? Iya. Nanti Rasulullah SAW hikmah yang luar biasa. Nah, sampai ke langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, dengan langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Harun, terus sampai ke Nabi ada yang ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa di langit 6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim waktu itu lagi nyender di mana? Baitul Ma'mur. Tempat yang gede, setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar lagi di tempat itu. Nabi Ibrahim lagi nyender, Nabi Muhammad datang, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Muhammad kata begini dia, balik salami ila ummati, ikra minni salam ila ummatika. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan salam untuk umatku. Pertama kali Nabi Ibrahim setelah menjawab salamnya Nabi, kirim salam sama kita. Makanya kita setiap sholat menyampaikan salam juga untuk Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salam sama kita. Makanya Islam Mi'raj, karena seperti yang dikatakan tadi, as-salatu mi'rajul mu'min. Isra Mi'raj ini berkaitan dengan sholat. Makanya bacaan sholat itu sebenarnya adalah peringatan Isra Mi'raj tiap hari 5 kali kita ingat. Jadi kalau setahun sekali kita memperingati Isra Mi'raj tadi adalah tiap hari. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nabi berangkat, singkat cerita, sampai ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Dari Mekah ke Palestina bertiga, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, Buraq. Dari Palestina naik ketemu sampai langit ke-7 berdua, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sendirian. Malaikat Jibril pun nggak ikut, nggak kuat malaikat Jibril. Hanya Nabi Muhammad SAW sendirian. Tidak ada yang pernah dapat tempat masuk ke Sidratul Muntaha dari makhluknya Allah kecuali junjungan kita Nabi Muhammad. Bagaimana kita nggak bangga punya Nabi, satu-satunya hamba Allah yang masuk ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, berdialog dengan bacaan at-tahiyat dan seterusnya. Karena waktu yang sangat terbatas dan saya juga kebetulan ada acara lagi, langsung dapat perintah 50 orang. Turun Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Musa, dikasih tahu dapat apa? 50 sholat untuk umat, iya untuk umatku. Umatmu tidak akan kuat, balik minta keringanan kepadamu. Nabi Muhammad balik. Padahal Nabi Muhammad dengan Nabi Musa lebih mulia Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu ini Nabi Musa orang duluan, lebih senior, lebih dulu, lebih tua dari saya, pengalaman lebih banyak dari saya. Walaupun ilmu lebih banyak, tapi pengalaman lebih banyak, maka diikut orang tua. Begitu juga kita ini para asatidz, para guru yang mudah-mudah ketemu orang-orang tua kita, maaf, walaupun ilmunya kurang, saran-saran dia jangan pernah kita cuekin, karena mereka lebih dulu ada dari kita. Maka kadang-kadang kita mungkin udah merasa Ustaz ya pakai mau habis ya, karena mau berdoa berdoa dia mudah-mudahan ada Allah, hati-hati. Itu orang-orang boleh jadi nggak punya ilmu tapi pengalaman hidup lebih dulu dari kita. Saran-saran mereka jangan pernah dihiraukan. Akhlak yang sangat banyak kita bisa petik dari Isra dan kemuliaan Nabi Muhammad lebih, tapi dia dengarkan apa perkataan Nabi Musa. Nah, ini berangkat lagi, minta dikurangi nggak langsung 10, nggak langsung 5, dikurangi cuma 5, dari 50 dikurang 5 kembali. Minta dikurangi, kurang 5 sampai 5.
dari 50 jadi 5, setiap datang dikurangi 5 jadi berapa ketemu? Kalau sedikit dari malam, 9 pertemuan. 9 pertemuan. Pas ke-9 dapat 5. Oh, apa hikmah di sini? Sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita beberapa hikmah sebagai yang pertama, sebenarnya Allah itu sangat cinta sekali kepada kita. Kalau kita kuat, Allah pengen berdialog dengan kita satu hari 50 kali. Karena sholat itu adalah berdialog dengan Allah, makanya ini harus perisai. Asamtus salat baini wa baina abdi misfain. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan Bukhari, apa kata Rasulullah? Allah berfirman, Allah mengatakan, aku telah membagi sholat ini 2, satu untuk hamba dan satu untuk idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Kalau hambaku mengucapkan alhamdulillah, hambaku telah memuji aku. Sebenarnya Bapak Ibu, kita lagi sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Makanya kalau kita udah Allah Akbar, berarti udah siap dialog. Nggak boleh gini, nggak boleh main handphone, nggak boleh diem, nggak boleh. Kita sedang berdialog dengan Allah. Kata Nabi Muhammad ada, kalau ada yang nengok begini, Allah akan berkata, wahai hambaku, apakah ada sesuatu yang lebih hebat dariku sehingga kau palingkan mukamu dariku? Kita begini lagi, hai hambaku, apakah ada yang lebih hebat sehingga kau palingkan mukamu dariku? Kita nengok begini lagi, hai hambaku, ambil ini sholat untukmu, aku tidak membutuhkannya, pergilah engkau dari hadapanku. Itu kalau belajar tasawuf baru tak begitu aja diomeli, apalagi sholat Allah Akbar, kopor mati dulu. Ya Allah, potong pun kita kunci masih terus. Ya, padahal inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dohirnya aja bisa batalin, apalagi hatinya. Tapi itu kelas-kelas tasawuf itu mode dohirnya dijaga oleh jangan begini. Nah ini batal semua urusan gitu kan. Intinya sholat itu adalah dialog dengan Allah. Makanya kalau ada orang yang nggak sholat, seakan-akan nggak mau dialog sama Allah. Kamu cinta mungkin bahasa kalau sholat agak gimana cintanya? Karena orang yang cinta itu pasti pengen sering ketemu. Kamu lah, malam minggu ini itu hari, masih lama masih dihitung. Kenapa? Pengen ketemu, itulah tanda cinta. Allah cintanya sama kita. Bapak Ibu kalau siap, Allah siap bertemu 50 kali satu hari. Itulah hikmah kenapa 50 menjadi ini. Yang kedua, Nabi Muhammad kalau sekali dapat langsung 5, Nabi Muhammad ketemunya sama Allah cuma sekali. Allah pengen ketemu sama Nabi Muhammad berkali-kali, dibikin 50 dulu. Minta keringanan dan langsung jadi 5, dipotong 5. Ternyata Allah sangat suka ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah suka ketemu dengan Rasulullah. Allah nggak mau ketemu cuma sekali, dibikin pertemuan yang lama sampai 9 kali. Apalagi kita, semoga kita semua nanti dipertemukan dengan Rasulullah. Amin. Semoga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Salawat yang kita baca insya Allah menjadi pengantar kita untuk bisa duduk bersama Rasulullah di surga Al-Firdaus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu kalau masuk surga nggak ketemu Nabi kurang sempurna. Jangankan Nabi, Bapak masuk surga sendirian, istri neraka, anak neraka sendirian, enak gak? Gak enak. Surga gak enak. Lihat ini, lihat makanan enak, lihat ibu, ingat ibu. Lihat anak, ingat ini surga gak enak. Istri masuk surga sendirian, bapak suami neraka, anak neraka, bapak ibu neraka, gak enak. Surga sendirian. Kenapa? Karena mereka kita cintai, apalagi gak bareng sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nikmatnya lebih daripada orang tua kita. Duduk bersama Rasul lebih nikmat daripada anak-anak kita. Tidak ada manusia yang lebih nikmat kalau dibarengi duduk melebihi Nabi Muhammad. Makanya kalau masuk surga nggak sama Nabi kurang nikmat. Nikmatnya apa lihat Nabi Muhammad? Gak usah dibayangin. Lihat cerita perempuan disuruh megang buah, kasih pisau. Nabi Yusuf suruh lewat, disuruh motong buah yang dipotong apa ternyata? Jarinya. Tangan jari kemarin dipotong kagak terasa lihat mukanya Nabi Yusuf. Gimana gitu? Dari asli kagak ada kayak gini.
Tuh laki disuruh lewat, ibu-ibu motong jari yang terputus-putus nggak terasa. Mas dengan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Muhammad 2 kali lipat ganteng daripada Nabi Yusuf. Kata para ulama, seandainya ketampanan seluruh dunia ganteng dikumpuli jadi satu seperti gantengnya Nabi Yusuf. Jadi kita dapat berapa persen? Ini kita yang bergabung semua yang ganteng-ganteng dikumpuli, seluruh manusia dikumpuli. Ganteng dijadiin satu sama Nabi Yusuf persis sama. Itulah gantengnya Nabi Yusuf. Gantengnya seluruh manusia sama gantengnya Nabi Yusuf digabung seperti Nabi Muhammad SAW. Melihat Nabi Yusuf agak terasa dipotong bagaimana Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Arab suka bilang begini, kalau wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf tidak terasa rusak, tangannya terputus-putus, wallahi kalian kalau melihat Nabi Muhammad bukan tangan kalian yang terputus-putus, tapi hati kalian hancur lebur karena tidak bisa lagi hidup pengen tanpa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pengen ketemu Nabi Muhammad berkali-kali. Allah bisa kasih 5 langsung tapi enggak dikasih 50 dipotong 5 jadi biar ketemu terus dengan Rasulullah. Semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Semoga kita tidak diharamkan untuk bisa melihat Rasulullah. Semoga kita tidak dihalangi duduk bersama Nabi Muhammad nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga hikmah yang luar biasa. Kenapa 50 nggak langsung 5 tapi 50 berturut-turut? Biar Bapak Ibu tahu bahwa sholat ini hasil perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bolak-balik itu. Kalau misalkan panitia bilang, mama panitia saya minta yang putih, saya putih. Belum saya bilang, mama kopi. Panitia datang, dapurnya dapur sholat. Ambil kopi. Belum saya bilang, minta teh sakit. Minum dulu kopi, ambil teh balik lagi. Baru nyampe, kopi susu, balik lagi. Yang kelima, yang kedua, kira-kira panitia gimana? Saat ambil sendiri saat, mau dapurnya dekat saat, mau capek saya benar mandi belum diminum, minta lagi. Pegel deh, padahal dia cinta sama kita. Cuma dari sini ke dapur, pegel nggak mau ngurusin, padahal baru dimakan. Mau benar mandi, nggak mau capek, pegel. Nabi Muhammad dari langit ke-6 naik ke langit ke-7. Dari langit 7 naik ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama dari dunia sampai langit ke-7 kalah jauhnya dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad mundar mandir 9 kali cuma mikirin kita. Karena Nabi Musa bilang, ya Muhammad, inna ummataka la tutiku ala dhalik. Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat mendirikan sholat 50 waktu, tidak bakal kuat. Kalau engkau kuat wahai Rasul, tapi umatmu nggak bakal kuat. Dengan umatnya apa? Nabi Muhammad balik. Nah, Allah yang malunya Nabi Muhammad minta keringanan demi kita. Rasulullah ditambang-tambangin mukanya ada Allah. Di konting 5 ketemu lagi berapa Pak? Minta Is'al Rabbaka tahfif, minta keringanan kepada Allah, kepada Tuhan. Balik lagi dipotong 5, balik lagi dipotong 5 demi kita sampai 9 kali dapat 5. Waktu kata Nabi Musa ke Muhammad dapat berapa? 5. Minta dikurangi, ya Allah. Ini astahinya. Aku malu aku sama Allah malu. Bukan aku capek, tapi aku malu kepada Allah ini 5. Dan Allah juga tadi waktu saya keluar dari hadapan Allah bilang, hiya khamsun wa hiya khamsun fil ajr. Dia itu amalannya cuma 5 tapi pahalanya saya gak hilangi, tetap 50. Kata Nabi, aku malu ngadepin hari Nabi itu dulu. Berarti kita sholat 5 waktu ini gara-gara perjuangan Nabi Muhammad. Makanya yang kagak sholat mah kebangetan banget. Nabi udah berjuang kayak begitu masih apa? Masih wah, Nabi Muhammad, ya Allah, perjuangan saya mundar mandir langit ke-6, langit ke-7, Sidratul Muntaha 9 kali kagak dihargai. Karena oleh-oleh utama daripada Isra Mi'raj ini adalah apa? Sholat. Nabi Musa bilang, Muhammad, umatku gak kuat kalau 5. Ternyata saya pikir dulu Nabi Musa itu sungguh sama kita. Dia bilang kita gak kuat. Nabi Musa kira sudah apa enggak? Kagak ternyata banyak yang kagak kuat. Kita nih rame yang sholat di luar sana lebih banyak yang kagak sholat. Waliyahudillah. Oleh karena itu insya Allah jangan sampai kita ini tidak menjaga sholat kita. Kalau kita menjaga sholat, bangga Nabi Muhammad SAW.
Kalau kita menjaga sholat Rasulullah kira, tapi kalau kita tak sholat Nabi Muhammad nangis. Saat Nabi Muhammad 5 tahun, jangan Nabi Muhammad. Nabi Adam, waktu Nabi Muhammad Islamnya waktu ketemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Nabi Adam melihat ke kanan, senyum, melihat ke kiri, nangis. Kenapa wahai Adam? Wahai ayah, kata Nabi Adam apa? Sungguh aku melihat ke kanan, lihat anak keturunanku yang soleh-soleh sehingga aku tersenyum. Kalau melihat ke kiri, aku melihat keturunanku yang maksiat, aku sedih. Nabi Adam tahu perbuatan kita, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa di langit ke-6, umatku kecil, umatku tidak akan kuat sholat 50 waktu. Umatku lebih besar. Nabi Musa tahu kita kecil, berarti Nabi itu tahu. Al-Anbiya ahya, Nabi-Nabi itu hidup, mereka tahu. Makanya insya Allah kita ini pencinta Nabi Muhammad, pencinta Rasulullah, dan insya Allah kita tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Kita tidak akan membuat sedih Rasulullah SAW. Kita akan membuat Rasulullah bangga dengan kita. Bagaimana caranya? Jaga sholat kita. Ini adalah awwal ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah sholat. Fa idza sholat sa'iru 'amali wa idza fasada sa'iru 'amali. Sholat adalah yang pertama kali lisan. Kalau baik semuanya. Yang terakhir sebagai penutup, saking banyaknya keistimewaan sholat sampai ulama bilang apa? As-sholatu fid din karra'si fil jasad. Sholat di dalam agama itu bagaikan kepala di badan. Jadi yang kagak sholat seperti kagak punya istri, kagak sholat, tidur sama mayit kagak ada kepala. Punya suami kagak sholat berarti tidur sama orang kagak ada kepala. Jangan sampai di rumah kita banyak anak-anak kagak ada kepala. Balik mana kagak sholat? Udah balik kagak sholat. Kata Rasul, kata ulama, lihat itu orang yang tidak sholat seperti orang yang tidak punya kepala. Maaf, RT RW minta data pribadi dari semua warga plus fotonya. Wah, ada yang foto segini, ada warga fotonya lengkap dari badan ke bawah, kepala kagak ada. Kata RT, ini nggak salah nih foto-fotonya begini. Kira-kira RT lebih demen foto yang segini palanya doang atau di sini lengkap ke bawah? Mendingan kagak ada badan nih, palanya ada masuk, tapi badannya lengkap kagak ada kepala. Siapa yang menerima? Kalau RT yang menerima, RT ini serem nih. Nah ternyata sholat begitu hebat di dalam ibadah, di dalam Islam kita. Oleh karena itu insya Allah peringatan Isra dan Mi'raj ini walaupun singkat saya ceramah, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, kita bacakan suratul Fatihah untuk ketua DKM yang sedang sakit, yaitu Haji Hera Kurniawan yang sedang sakit. Anallaha yashfi'ahu shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas idhabil bas washfi anta syafi wasfi anta syafi wasfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah bi niyati shifa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.